Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Bang Aizan lagi. Nah, ini kita berada di Tanjung Agung. Beberapa hari yang lalu Bang Aizan didatangi oleh Ketua RW terkait dengan klaim dari BWS 7 Bengkulu. Bisa Abang ceritakan Bang terkait klaim tanah ini Bang? Iya, kemarin kan secara mendadak Pak RW minta pendapat saya soal Balai Wilayah Sungai Sumatera ini kan mau membuat surat terhadap tanah yang ada di sekitar pintu air ini. Nah, saya sampaikan waktu itu nggak usah dulu diteken, karena setahu saya ya kan, bahwa dulu itu di sini rumah-rumah penduduk ini di dekat sungai, pinggir sungai. Di seputaran sini ya? Di seputaran sini ada rumah penduduk banyak, hampir sekitar 13 warga ada di sini. Nah, 13 kakak maksudnya? 13 kakak. Nah, memang betul ada dari provinsi Balai Sungai itu meluruskan alur sungai. Waktu itu ya? Waktu itu. Nah, kalau di sini kan kalau kita lihat di sini kan dulu sungai nih. Nah, dia meluruskan alur sungai, kemudian tanah bekas alur sungai yang dikeruk ini kan ditimbun di seputaran sungai yang lama. Nah, jadi seperti inilah bentuknya sekarang ini. Kalau dulu di pinggir-pinggir sini ini sungai, di sini rumah penduduk. Dulu rumah penduduk. Rumah penduduk. Sini ada tanah kosong di sebelah sana, di ujung sampai ke sana. Kalau kita lihat, coba kameranya ke situ. Nah, di situ juga ada jumlah penduduk sekitar 4 apa 5 rumah. Nah, kemarin tiba-tiba Balai Sungai mau mengklaim bahwa lahan ini untuk mereka miliki. Berapa hari yang lalu Bang? Sekitar 2-3 hari yang lalu dari hari sekarang kan. Nah, cuma masalahnya saya mempertanyakan juga, lah kok baru sekarang mengurus surat-suratnya, ya kan? Nah, kemudian yang merelokasi, seingat saya waktu itu zaman Pemda Kota, zamannya Hairul Amri. Seperti itu ininya. Nah, jadi dia datang ke Ketua RW itu minta tanda tangan? Minta tanda tangan. Yang sayangnya RT-nya udah neken memang di situ. Cuman lurahnya belum kan. RT sudah teken, cuman mungkin RT ini nggak tahu ya sejarah. RW belum ya. Dia minta pendapat dulu sebelum dia teken. Iya, saya sampaikan jangan diteken dulu. Karena ini belum jelas. Kalau setahu saya statusnya Pemda Kota. Karena Pemda Kota lah yang pernah membebaskan di sini. Merelokasi kalau nggak salah saya. Warga waktu itu relokasi kemana Bang? Ada yang di Jalan Tanggul, Rawamakmur. Ada yang di Semarang, ada yang di Tanjung Jaya kalau nggak salah saya. Nah itu, dan mereka masih banyak keluarga saya sebenarnya, makanya saya tahu persis. Mengapa direlokasi, alasan waktu itu? Di sini kan karena sungainya terlalu dekat sama rumah mereka ini, jadi untuk mengatasi banjir ya sudahlah. Mereka dipindahkan karena di buntut rumah mereka ini sudah sungai waktu itu. Nah, makanya sekarang ini mereka udah dipindahkan, sudah cukup lama waktunya. Nah, yang seharusnya sekarang ini kan diperjelas dulu status tanah ini. Maka nanti sama-sama lah kita lihat datanya masing-masing. Ya. Makanya kemudian untuk Balai Sungai ini untuk apa? Dia membuat surat, kemudian mau digunakan untuk apa juga kan? Itu yang patut dipertanyakan. Ya, tanah-tanah di sini. Tiba-tiba kok mendadak untuk membuat surat itu. Ya? Nah, untuk di sekitar lahan-lahan tanah ini harusnya berkoordinasi dengan Pemda Kota. Baik. Nah, jadi Bang, itu informasinya bangunan siapa yang membangun itu Bang? Kalau saya yang bangun, yang jelas bangunan ini satu kesatuan dengan pintu air itu. Ya kemungkinan pihak Balai Sungai Sumatera itu yang bangun ya, kan. Bengkulu, nah cuman itu ya? Ya setahu kita yang mereka bangun itu untuk menunggu penjaga untuk pintu air. Penjaga pintu air. Ya. Nah, cuman sekarang di pintu air itu kan nggak jelas juga ininya kan, peruntukannya kan. Istilahnya itu banjir ya banjir juga ya kan. Istilahnya itu penanggulangan banjirnya masih perlu dipertanyakan pintu air di situ. Karena jadi kalau informasinya BWSS 7 Bengkulu ya? Iya, wilayah 7 Sumatera kan. Ini kan ya ini bangunannya Bang ya? Ya ini bangunan PU mungkin yang balai itu ya. Ada beberapa.
Dan itu waktu sebelum direlokasi ini rumah penduduk di sekitar sini. Nah makanya sepengetahuan saya waktu itu Hairul Amri memang yang zamannya Pemda Kota Hairul Amri yang merelokasi mereka. Dan rasanya bukan dari PU. Nah makanya nanti ya udah sama-sama kita cek aja apa namanya itu fakta dan data yang mereka miliki ya kan. Abang nanti kalau seandainya didatangi oleh BWSS 7 Bengkulu untuk adu historis atau adu ini, ya siap lah, karena saya dari kecil ya? di sini. Siap dari kecil sini dan siap adu argumen ya? Sangat siap memberi testimoni. Jadi istilahnya itu kan jangan sampai nanti terjadi konflik masalah lahan ini walaupun mereka antar negara kan. Tapi ini perlu dipertegas. Kalau memang mereka waktu itu biayanya dari PU, ya mana kita cek aja. Karena di seingat kita ya kan berbeda ininya itu tafsirannya. Karena kita melihat ini kota, seingat saya itu Pemda Kota. Nah makanya besok ada rencana sebenarnya dari Pemda Kota ya kan akan memanggil pihak-pihak tersebut untuk memperjelas dan mempertegas status tanah yang di dekat pintu air ini. Yang di sini. Sebentar Bang. Isi surat ke Pak Ketua RW kemarin itu intinya apa sebetulnya? Ya ingin menyatakan bahwa mereka ini jadi saksi ya kan, bahwa ini tanah milik daripada Balai wilayah Sungai Sumatera itu. Ya. Nah makanya saya kemarin karena dia minta pendapat, saya sampaikan jangan dulu diteken, karena status Balai Wilayah Sungai Sumatera itu saya masih mempertanyakannya kalau mereka ingin memiliki secara surat di tanah ini. Karena ini udah cukup lama kok, sekarang baru ada namanya itu surat menyuratnya baru mau dibuat. Rumah yang menurut mereka untuk menjaga pintu air ini kan. Oh ini, ya, jadi ini pintu airnya. Nah di sini dulu rumah warga, sampai ke belakang itu rumah warga kan. Oh iya iya. Malah mereka dilokalisasi ke seberang sana, arah ke kalau sekarang ini Rawamakmur ya. Masuk di dalam wilayah Rawamakmur. Nah inilah yang dijaga mereka ini. Pintu air yang kayak sampah yang bertumpuk ini. Coba aja lihat. Jaga apa ini namanya ini? Baik Bang, mungkin ini yang sesi terakhir nih Bang. Nah, jadi apa himbauan Abang sebetulnya terkait hal ini? Ya, saya cuman ingin mempertegas bahwa Pemda Kota ini nggak bisa diam aja terhadap masalah ini, harusnya ditata kan. Makanya sejarah lama itu harus dibuka kembali. Karena yang namanya Pemda Kota itu kan bukan berganti rezim, berganti pula administrasi. Karena tetap aja administrasinya satu. Kalau memang sudah dibebaskan, ya ayo kita buka filenya sama-sama. Ya ini sayang kan ini nanti kan begini. Dan kepada perangkat ini. Iya, kalau saya berpendapat nanti kalau memang ini ternyata itu nanti bisa dimiliki oleh Pemda Kota, ini banyak manfaatnya untuk warga di sini. Yang pertama bisa untuk tempat evakuasi banjir, ya kan di daerah sini kan. Yang kedua bisa di belakangnya dibuat ruang terbuka hijau. Dan bisa untuk ekonomi UMKM rakyat, bisa untuk kuliner dan segala macam. Banyak sekali karena klaim mereka kemarin sekitar 1,2 hektar tanah itu. Ya cukup sangat cukup luas. Nah kalau ini kan dampak daripada pintu air inilah sebenarnya kan. Seharusnya ini dibersihkan lah kan. Nggak mungkin kalau kita yang turun ke situ membersihkannya, ini kan harus bersihkan itu. Gimana nggak banjir kalau. Jadi intinya Bang harus diperjelas dulu Bang ya. Harus diperjelas dan dipertegas. Ya dan artinya kalau memang ini dia silakan untuk mengundang pihak-pihak. Ya, nah, yang jelas sekarang ini dalam waktu dekat Pemda Kota akan melakukan inisiatif untuk memanggil pihak-pihak untuk memperjelas status tanah ini. Karena sehubungan dengan surat yang mereka minta kemarin ke RT, RW dan lurah. Untung lurahnya belum diteken. RT-nya sudah, mungkin RT nggak tahu sejarahnya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bang Aizan. Ya. Terus semangat menjalani
kehidupan ini? Hajar.